Hai guys, aku habis balik dari GTV. Besok aku sekolah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke showroom ini, jadi aku sebenarnya mau ngejelasin kenapa aku belum nge-share capek apa sih, nggak setiap saat showroom harus kayak wah hai gitu. Pengen bilang ke kalian, jadi kenapa aku belum nge-share yang MV itu, foto-foto MV, karena foto-foto MV-nya itu sebenarnya masih apa ya, dibilangnya tuh apa sih, masih di kakak kameramennya. Terus aku kemarin udah minta tapi kayak belum dibalas gitu, jadi kayak aku masih nunggu. Terus yang hari ini kan aku sempat foto sama kakaknya juga, jadi aku harus nunggu dulu, aku nunggu dia balik dulu baru bisa. Bohong, sana lah minta. Terus aku sebenernya aku punya cerita buat hari ini yang sangat amat menyebalkan. That's why aku lagi kayak kesel banget. Enggak sih, aku gak kesel ke kalian, tapi kayak hari ini menyebalkan banget. Jadi kan kemarin itu aku sabar guys, aku ini dulu. Mana sih? Oke, beramat. Jadi kemarin itu kan aku beli kostum buat yang Halloween kan. Terus aku di Halloween itu aku cosplay jadi pirate atau pembajak laut. Nah terus aku karena besok itu Halloween dan katanya Cige kita harus cosplay semua. Soalnya tadi aku nggak mau cosplay sama sekali kan, karena aku udah mikir kayak buat apa sih cosplay gitu kan. terus kayak ternyata harus cosplay semua. Terus jadinya aku mendadak harus memikirkan apa yang harus aku cosplayin gitu kan. Akhirnya pas pelajaran terakhir aku kayak kepikiran gitu, apa aku jadi pembajak laut aja ya. Terus ya udah, akhirnya aku udah nemu nih referensi baju-bajunya. Nah aku belilah di toko online. Terus aku nyarinya yang sampainya hari ini. Terus ya udah tuh aku mesen kayak sekitaran 4 item gitu. 4 item tuh kayak perintilannya gitu loh yang aku perluin. Nah tadi tuh kayak pas kemarin itu ada satu paket yang udah datang duluan ternyata, tapi tuh aku nggak tahu karena ini kan aku nggak tahu karena aku udah tidur kemarin, aku tidur pagi banget kemarin. Terus kayak ternyata kurirnya itu salah rumah. Harusnya kan rumah aku ya. Terus dia tuh salah kirim ke rumah orang, tapi kayaknya deket dari sini deh, deket dari rumah aku gitu. Maksudnya masih satu komplek tapi dia salah rumah. Terus habis itu kan aku semalam gak tahu ya, aku baru tahu tadi siang, bener-bener tadi siang pas pulang sekolah aku baru tahu kan. Terus kayak masalahnya itu aku udah nggak bisa pesan lagi guys. Kalau misalkan aku pesan lagi, maksudnya kalau misalkan aku pesan buat yang hari ini juga kayak terlalu waste money gitu loh. Jadi kayak mendingan gak usah gitu loh. Tapi kayak aku gimana caranya supaya aku bisa tetap mendapatkan barang itu. Nah sebenarnya kan tinggal bilang ke kurirnya minta tolong buat anterin ke rumahku lagi, karena kan sebenarnya yang salah tempat kan dia kan. Makasih diskonya Kak Gede. Nah terus habis itu aku tadi kayak ngechat dia gitu. Pokoknya aku ngechat dia kayak bener-bener kayak nanya doang. Kayak aku bilang kayak gini kan,
halo selamat siang, ini seingat aku aja ya. Halo selamat siang, apa benar ini kurir atas nama bla 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 bla. Terus saya mau tanya, apa semalam kakaknya ngirim paket ini. Aku tunjukin screenshotannya gitu kan. Terus habis itu apalagi ya, pokoknya aku kayak konfirmasi. Terus aku bilang, sepertinya kakak salah ngirim paket, bukan nyampenya bukan di rumah saya, sepertinya nyampe di rumah orang lain. Nah tapi di situ tanda centang 1 ruang. Terus habis itu setelah beberapa jam kemudian tanda centang 2 tuh, terus aku yang kayak, oh puji Tuhan nih, berarti dia udah ini kan, berarti dia udah lihat chat aku, bisa jadi gitu kan, atau enggak dia at least itu pesan udah nyampe ke dia tuh. Nah terus masa ya, kan aku kan nggak bertujuan untuk berdebat sama dia ya. Terus masa dia tiba-tiba kayak gini, dengan atas dasar apa ya kakak menyalahkan saya bahwa saya salah taruh paket. Abis itu aduh, aku harus bacain sebentar guys, aku ingat-ingat dulu kata-katanya. Di brand ambassador toko online ini apa enggak ya? Kalian tau gak sih toko online itu? Jujur ya aku nggak tahu. Nah terus pokoknya marah aja sa. Iya aku juga udah kesel banget ya, maksudnya kayak iya itu, makanya itulah. Terus enggak, jadi ternyata dia ngomong gini dulu guys, sebelum ngomong ke poin itu. Dia ngomong kayak paket yang mana ya kak? Aku baca sih lembut ya pas awal, paket yang mana ya kak? Perasaan kemarin saya kirim paket juga lancar-lancar aja, alamatnya bener-bener aja. Terus dia baru ngomong, atas dasar apa kakak menyalahkan saya bahwa saya salah alamat? Bisa dikirim hasil pengirimannya gitu. Terus tapi tuh maksudnya kayak, ngerti gak sih, kayak harusnya dia jawabnya nggak kayak gitu sih dari awal aja. Harusnya dia jawabnya nggak kayak gitu menurut aku. Kayak aku juga nanyanya bukan yang kayak, lo salah ngirim paket ke rumah gue gitu kan. Terus kayak aku yang kayak, kok jadi dia yang marah gitu kan, padahal aku cuma nanya doang. Terus habis itu aku ngomong apa ya, pokoknya intinya guys, kayak dia tuh debatin banget gitu loh. Terima kasih diskonya Kak Marco. Maksudnya kayak, pokoknya aku bilang ke dia tapi karena dia emosi ya, aku tuh juga jadi bawanya emosi gitu loh. Harusnya sih enggak sih, jangan sih. Pokoknya seingat aku dia bilang ke aku kalau misalkan jadi itu ternyata paketnya nyampe sampainya tuh di belakang rumah aku, tapi masih satu komplek. Tapi udah salah alamat dong, padahal jelas-jelas alamat aku tuh bener-bener itu bener. Itu aku selalu pakai alamat itu, maksudnya, dan kurirnya tuh nggak ada yang salah gitu loh, maksudnya jarang banget salah. Dan aku nggak pernah kedapetan kurir yang kayak gini sama sekali, nggak pernah. Makanya kayak aku langsung shock banget waktu dia langsung respon kayak gitu, dan respon dia juga ada jelek banget sih. Terus habis itu dia ngomong kayak gini, itu rumahnya tuh yang dia kirim paketnya tuh di belakang rumah kakak tinggal ambil aja. Masa males sih ngambil gitu doang? Oh my god, aku speechless. Dia bilang aku malas. Terus aku ngomong gini kan, aku ngomong gini, Pak maaf sebelumnya, saya sibuk, saya juga jarang ngecek jarang ngecek belanja online saya. Jadi kalau misalkan memang sudah sampai, saya tinggal konfirmasi ke Shopee. Kalau ya udahlah tinggal konfirmasi kalau misalkan pesanannya itu udah sampai atau belum gitu. Maksudnya aku tuh kayak, ya pesanan tinggal nyampe aja, kayak aku nggak perlu yang kayak, oh di mana nih, udah di mana, kecuali aku emang gabut. Tapi kan aku sekolah, aku JKT, maksudnya kayak udah itu aja udah ribet banget gitu. Kalau misalkan ya paket tuh tinggal nyampe aja kan. Terus habis itu aku ingat banget dia ngomong apa ya, aduh tadi aku udah ingat tapi aku lupa. Sabar guys,
Oke. Oke. Jadi udah balik kan? Nah, terus habis itu tadi sampai mana ya? Aduh, aku tuh bener-bener kesel banget. Sebenarnya tuh chatnya panjang banget, tapi oke, aku gak bisa nunjukin ke kalian karena aku juga lupa sebenarnya chatnya kayak gimana, tapi itu kayak panjang kali lebar. Ntar aku inget tuh. Oh, terus pokoknya dia itu ngomong ke aku kalau misalkan kenapa dia bisa sampai salah alamat, karena dia bilang itu anjuran dari security. Jadi securitynya itu ngarahinnya ke rumah itu. Nah, terus aku bilang kan di alamat di toko online-nya sudah tertera alamat saya yang sebenarnya gitu kan. Terus habis itu kenapa Bapak bisa sampai salah? Karena tuh maksudnya nomor rumah aku tuh jelas, bener-bener sejelas itu. Dan maksudnya perbedaan dari rumah aku ke rumah dia itu nomornya beda banget. Dan aku tahu kenapa. Kayaknya sih tadi aku sama papa aku ngomongin kayaknya di toko online itu ke cetaknya itu nomornya tuh 19 kayak itu Romawi, tapi terus habis itu kayaknya dia nggak bisa baca Romawinya, kayaknya kayaknya ya, harusnya sih dia nggak bisa baca Romawi, makanya dia salah naro ya rumahnya gitu. Terus habis itu itu lucu banget. Aduh papa, ya ampun. Maksudnya tuh aku nggak berniat gitu loh ya buat kayak marah-marah ke dia atau kayak aku nggak berat buat berdebat gitu kan. Tapi videonya kayak langsung mulai kayak gitu, langsung nyewot kan, gimana orang nggak kesel ya. Nah habis itu aku langsung screenshotin semuanya, terus aku kirim ke grup keluarga kan. Terus aku bilang kayak nih aku habis gini-gini sama kurir terus aku bilang ke papa aku kayak harus diapain ini. Terus kata papa aku laporin aja langsung ke toko online-nya gitu kan. Terus dia bilang tapi kalau misalkan barangnya udah ketemu nggak usah laporin gitu. Tapi aku juga sampai sekarang sebenarnya belum laporin sih, karena sebenarnya itu bukan urusan aku juga. Maksudnya kayak we are not at the same level sih, sorry. Jadi kayak aku udah nggak peduli gitu loh. Kasihan juga, aku sebenarnya nggak kasihan sih karena dia duluan yang bikin kesel. Nah terus pokoknya intinya dia yang aku kesel gitu ya, dia juga bilang aku tuh males. Oh my god aku speechless banget. Dia bilang aku males, dia bilang aku males buat apa ya tadi, bukan males ngambil paketnya, tapi ada lagi dia bilang aku males. Andanya aja yang males. Terus dia bilang kayak dia caps lock guys, dia caps lock begini, dia caps lock tugas saya kan cuman kurir. Jika saya sudah mengantarkan berarti ya sudah tugas saya selesai. Lah kok misalkan dia salah nganterin salah nganterin paket ke rumah orang gimana? Berarti tugas lo belum selesai. Terus abis itu aku ingat banget, sabar. Aduh, kenapa aku lupa semua ceritanya? Padahal tuh aku kayak bener-bener oh my god. Tapi untungnya ya, maksudnya kayak dia mungkin nggak tahu aku umurnya masih segini gitu loh. Mungkin dia pikir aku udah dewasa kali ya. Tapi kayak aku merasa aku ngetika lebih dewasa dibanding dia, dan cara ngomong aku lebih dewasa dibanding dia. Sumpah. Heran banget kok bisa sih kayak gitu. Terus ini pokoknya terakhirnya itu adalah aku aku yang ngechat panjang lebar karena aku nggak mau kan makin melebar gitu urusannya. Pokoknya aku bilang gini, Pak maaf lagi nih sebelumnya, maaf untuk terakhir kalinya, aku bilang kayak gitu, maaf untuk terakhir kalinya. Saya merasa kalau misalkan caranya seperti ini urusannya tidak akan kelar, dan menurut saya ini juga bukan salah satu urusan saya untuk berdebat dengan Bapak. Saya juga kenal salah satu manajemen dari toko online Bapak. Jadi kalau misalkan
jadi bapak tinggal tunggu aja laporan dari atasan bapak, karena emang gimana ya pak, saya kan pak jangan main-main pak. Terus habis itu pokoknya aku ngejat panjang lebar, karena maksudnya jadi dianya itu apa sih, dia ngechat juga tapi nggak bermutu gitu loh. Kayak aku tuh pokoknya dia juga menyalahkan aku. Dia bilang aku males buat ngambil paketnya. Terus aku bilang, maksud saya yang salah kan bapak, tapi malah jadi jatuhnya yang salah saya gitu loh. Terus pokoknya aku ngechat gitu. Terus aku bilang kayak, mohon maaf ya pak kalau misalkan saya membuat keributan seperti ini. Sekali lagi maaf kalau saya ganggu, terima kasih titik. Terus udah tuh, kayaknya gara-gara aku bilang kayak kayak aku bilang kayak saya kenal salah satu manajemen dari toko online bapak, kayaknya dia panik deh. Soalnya tuh setiap aku ngechat selama pas kita ngechat gitu, dia selalu jawabnya cepet. Tapi pas terakhir kali aku bilang, dia jawabnya lama banget. Mungkin dia kayak kayak mikir kayak gue balas apa ya, gue panik nih gitu kan. Terus abis itu tadinya tuh aku kayak udah mau laporin gitu sih, karena sebenarnya, tapi aku nggak laporin kok harusnya. Terus pokoknya dia ngomong kayak gini, masa dia langsung ngomong kayak gini tau, tadi aja marah-marah ya. Terus dia ngomong kayak gini, ya udah silakan kalau misalkan mau ngambil pekerjaan orang gitu. Wah, saya nggak mau ngambil pekerjaan bapak, lo bapaknya sendiri lagian kayak gitu. Lagian harusnya pak, kalau misalkan jadi kurir itu seharusnya bapak tahu sikap yang seharusnya bagaimana. Saya aja jadi idol, saya tahu sikap saya harusnya gimana. Nah gitu, pokoknya kayak dia, aduh, aku udah kayak stres banget. Bayangin tadi sebelum perform kejadiannya kayak gitu, kepala aku udah kayak mau pecah. Bayangin guys. Tapi aku karena udah gak mau berurusan lagi, kayak aku ngeblok kontak dia, karena kayak semakin dia jawab tuh semakin panjang masalahnya. Jadi kayak, bapak saya berterima kasih atas waktunya, jadi saya pamit pergi. Tantang balik saya. Iya guys, kalau misalkan ngomong sama orang kayak gitu tuh nggak ada habisnya. Jadi kata papa aku kayak, udah nggak usah diladenin lagi. Ya aku gimana ya, aku tuh kayak sebenarnya aku udah nggak mau ladenin, tapi tuh semakin dia ngechat, semakin kata-kata yang dia keluarkan tuh semakin kayak, oh my god, itu nggak sesuai fakta. Kenapa bapaknya malah ngomong seperti itu? Perlu dihabisin bapaknya. Jangan guys. Kurirnya caper, iya ya. Dia nggak tahu aja saya siapa. Hebat kamu pak. Terus dia juga mau bilang katanya, saya bantu viralkan ini juga di sosial media gitu. Dia bilang kayak gitu katanya. Ya Allah pak, maaf pak, saya cerita duluan nih jatuhnya nih. Tapi harusnya kalau orang bijak tahu sih, maksudnya chatan itu tuh emang mungkin di tengah-tengah aku kayak ada ngerasa emosinya juga ya, beberapa kali ngomong. Tapi makin lama tuh aku makin mereda, dan aku merasa kayak cukup dan jangan buat diterusin gitu. Aduh maksudnya kayak, oh my god, seorang Raisa mengalami hal-hal seperti itu. Aku sudah stres dengan sekolah. Padahal ya, itu kan cuma tinggal ngirim paket doang. Segampang itu pak, segampang itu loh pak sebenarnya pak. Maksudnya dia juga kayak dia nggak mau ngaku. Ya udahlah ya guys, yang berlalu biarlah berlalu. Terus tadi paketnya diambil sama papaku di rumah itu. Bayangin papaku yang ngambil. Gila aja, bapak gue kurir kali ya. Jadi terus kata papaku kayak, aku kan bilang kalau misalkan aku perlu besok kan. Terus kayak papaku bilang, paketnya itu udah dalam kondisi terbuka. Tapi kok orangnya nerima. Nah iya itu dia, si kurirnya juga bilang kalau misalkan
saya juga orang yang terima paketnya juga nggak komen apa-apa gitu loh. Makanya ya harusnya kalau misalkan itu bukan paket dia nggak seharusnya buat nerima deh. Kalian sekarang kelas berapa sih? Kelas 12. Terima kasih diskonya Kalius. PPWA lu cakep makanya capek. Aku nggak punya profile di WhatsApp, di Line juga nggak punya guys. Lebih aneh orang yang terima paketnya. Mungkin tadi sih kalau papaku fotoin, jadi papaku tuh kayak ke rumah orangnya, terus kayaknya pas dia mau ngetok itu paketnya tuh banyak gitu guys di lantai. Terus papaku fotoin kan. Nah pas papaku fotoin aku langsung bilang paket aku yang ini gitu, yang warna kuning gitu kan. Terus papaku langsung ambil, terus ternyata udah kebuka. Nah mungkin dia taruh di depan kali ya, kayak merasa mungkin itu bukan paket dia, mungkin dia mesen paket lain ya. Jadi pokoknya dia bukan paket dia, makanya dia taruh di depan lagi. Tapi udah dalam kondisi dia udah ngecek gitu itu paket apa gitu kan. Tapi ya dia nggak pakai sih, puji Tuhan ya. Tapi papa kamu kenal nggak sama tetangga kamu? Enggak, aku aja nggak kenal sama tetangga aku sama sekali guys. Foto profil kosong kayak ngomong sama tembok. Besok gak sekolah sekolah dong. Sorry guys. Ikutan emosi gue jadinya Rai. Iya sumpah emosi banget tau sebenarnya. Aman kan Rai? Tapi ya aman, puji Tuhannya aman, masih dalam keadaan yang sehat walafiat sih. Tapi kok dia nggak balikin? Kayak dia juga bingung dia mau balikin kemana, soalnya di paketnya itu nggak ada alamat aku. Iya, nggak ada resinya juga, nggak ada gitu loh. Dia batuk es mulu kamu ya. Enggak guys, kayaknya ini virusnya deh. Virusnya tuh kayak masih nempel di tubuh aku, jadi selalu gitu. Padahal aku maksudnya udah nggak sakit harusnya. Banyakin sabar Rai. Kasih ya. Tahu aja bapaknya nggak Rai? Kurirnya. Kalau kurirnya tahu. Kok banyak banget. Aku kenal nggak sama kurirnya? Waduh, nggak tahu tuh kalau itu. Aku tahu kurirnya, aku tahu namanya. Makanya sebenarnya aku nggak begitu tahu mukanya sih, karena aku juga nggak penasaran sebenarnya. Emang terkadang satu hal itu hanya dijadikan sebagai pelajaran. Semua hal sih sebenarnya. Iya, yang lalu biarlah berlalu, yang penting paket aku udah nyampe. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya harusnya dilaporkan ke pihak yang berwajib sih. At least kalau misalkan korbannya nggak cuma aku yang dimarah-marahin kayak gitu loh. Maksudnya bukan, korbannya cuma aku aja yang dimarah-marahin, jangan sampai ke korban yang lain. At least harusnya dia dikasih peringatan. Jangan yang kayak nanti dia melakukan hal itu ke semua customer lain, semua pembeli, dia melakukan hal yang sama gitu. Yang tanya Rai mau viralin mana? Pak, mau viralin saya di mana Pak? Saya udah viral Pak. Aku pernah terus aku tantang. Waduh, tantang apa tuh? Enggak, jangan guys, kasihan.
Facebook kurir Indonesia. Ya dia viralnya di Facebook kali ya. Oh terus aku mau cerita juga nih guys, kita ganti topik kali ya. Tapi sebelum itu sebentar. Udah matang. Panas. Oke, jadi menu dinner kita hari ini adalah cheese wheel dari restoran mama papa saya. Gak tahu ya, tiba-tiba beliin aja ya. Ada apa dah? Sekarang jam berapa? Masih lama. Terima kasih buat diskonnya Kak Gede. Nih cheese wheel. Aduh panas. Tiba-tiba kayak itu ada cheese wheel. Oke. Kalau nantangin. Soalnya aku nggak pernah bosan sama cheese wheel anyway. Nih guys. Lala. Tadi habis dipanasin tapi belum makan tadi. Siapa mau? Nih aku mau cerita guys. Tapi gimana ya supaya nyaman sebenarnya tempatnya tuh. Sini aja kali ya. Sini bisa nggak? Sama aja ya sebenarnya ya. Gini aja kali. Ya guys. Oke, jadi sorry kalau rambutnya berantakan. Aku harus keramas lagi malam ini. Kamu skip over di Bali nanti kan, Ray? Aku udah request sih. Terima kasih diskonnya. Kak, kurir paket, waduh. Iya lesehan aja lah, males lah. Sebenernya gak boleh diangkat sih kalau makan. Selamat makan. Amin. Ntar ya. Abis ambil minum. Kok kurang enak kah? Tapi enak sih pastanya. Pernah ya teman aku lagi makan di Urban Wagyu, tapi kayak kagak tahu diri, sumpah. Aku pesen yang ini ya. Kata gue mah ya udah nggak apa-apa. Karena kata mereka kalau misalnya mereka sama mamanya atau papanya nggak dibolehin. Makasih Kak Abrar. Jadi aku minggu depan itu libur sekolahnya. Hari Senin libur. Tapi Senin aku akan pergi bermain bersama teman-teman aku. Karena aku udah beli tiketnya. Aku udah gak sabar banget. Karena kayak Senin kita libur. Jadi Senin libur. Selasa sampai Jumat itu kita sebenarnya libur. Enggak sih, kita PJJ. Jadi kita belajar di rumah. Jadi kita gak berangkat sekolah. Tapi mulai sekolahnya itu jam 7:30. STS-nya kurang tahu guys kapan, belum ada infonya. Raisa kangen Medan enggak? Kangen. Kenapa PJJ? PJJ karena
tempatnya dipakai buat perlombaan kalau nggak salah. Iya itu pasti sih buat perlombaan. Jadi seminggu itu aku tidak ke sekolah. Mau nanya apa tuh? Raisa boleh kangen ya boleh. Sabar dong. Hai Kak Coko. Raisa asli Jawa. Anak Jawa. Enggak, jadi nenek aku, mami aku tuh Bali, papi aku tuh Lampung. Jadi aku Bali Lampung. Birthday t-shirt gimana nih bro? Udah keluar nih bro. By the way, untuk birthday t-shirt aku itu sudah open PO dari kemarin dan akan tutup di tanggal 7 November. Jadi cuman PO 10 hari aja. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman. Aduh aku mau makan dulu, boleh gak sis? Lampung ada jauhnya gak? Kayaknya itu I don't know, Lampung is it Sumatera atau Sulawesi? Kayaknya Sumatera ya, bukan Sulawesi harusnya. Kayaknya gak ada Jawanya deh. Tadi makan sendok patah nggak? Enggak lah, slebel. Itu sebenarnya kita fotonya pas lagi di tengah-tengah istirahat. Kan ada 2 segmen. Nah di tengah-tengah segmen itu kita foto, kita lagi makan bareng. Tapi tiba-tiba pas kita belum selesai, aku belum selesai sih makannya. Kalau kain Dira aku nggak tahu. Jadi tuh kayak udah dipanggil, terus kayak makanannya kayak masih setengah tadi. Terus ya udah deh, akhirnya tapi kita buru-buru gitu kayak, aduh belum selesai nih makannya tapi udah dipanggil. Ya udah deh. Saat makan Raisa orang mana? Ini si Kak Sandi nih baru diomongin. Aku orang Bali, mamaku Bali, papi aku Lampung. Aku ngomongnya papi sih, kan aku manggilnya daddy. Sumpah sih ini ada kertasnya coy. Sendok besinya patah nggak? Kalau sendok besinya patah, kayaknya ini ya, otot aku segede apa? Lo Bali mana? Nggak tahu. Udah nggak ada saudara di sana. Hai Talita. Semangatin aku Sa, besok aku mendaki. Semangat kebaban, semoga mendakinya lancar ya. Semoga kakak juga enjoy mendaki. Sapanya yang gelap kap gak? Hai Kak Choco Potter 10 underscore 10. Ayo ngeband, ayo banget. Aku tuh sebenarnya ya guys, aku selalu pengen banget belajar apapun alat musik. Tapi yang paling aku suka sebenarnya aku pengen main gitar listrik, tapi nggak pernah dibolehin karena kata papaku itu alat musik for boys. Nah terus yang kedua aku pengen banget belajar drum yang kayak bener-bener fokus belajar drum gitu loh. Terus yang ketiga aku pengen belajar apa ya? Sebenarnya guys, what is the difference between bass and gitar listrik? Kayaknya apa itu sama? Aku juga nggak tahu sih. Maksudnya apa sih bedanya? Piano, jujur aku nggak tertarik piano sih, karena menurut aku nggak tahu ya, aku nggak suka yang kayak ala-ala slow gitu. Aku suka yang kayak gebrak gitu. Lebih gampang bass sih. Oh tuh kan, bener kan, beda kan berarti. Beda senarnya doang ya.
Oh, cara mainnya juga beda. Damn, kok kalian tahu-tahu sih? Oh my god, kalian tuh ChatGPT menurut aku. I don't know is that brand or not. I don't care. Semangatin aku lah, besok aku tidur. Semangat tidur lah. Jarakku udah gede-gede guys. Ini ada plastiknya. Tapi buat aku paling cool itu main drum sih. Kayak gini, kayak duh tak terung tak tak terung gitu. Mantep banget. Aku ngeliat teman aku main drum kayak padahal dia juga nggak jago gitu loh, dia juga baru belajar, tapi kayak terima kasih diskonnya Kak Iskiur Abrar. Aku dulu pernah sempet bisa ukulele, tapi karena emang gak tekunin jadinya nggak bisa. Dan itu juga bukan yang sebenarnya bukan yang kayak tertarik banget sama ukulele sih, jadi ya udah gitu loh, cuma main biasa aja. Kapan badminton kita? Iya, ini dia nih. Raja badminton, ratu dong. Kalian kalau halaman gitu pada cosplay nggak sih guys buat besok gitu? Anunya maaf banget kalau aku makannya rata-rata enggak ya. Tapi sebenarnya kalau aku nggak di JKT juga aku nggak bakal ikut cosplay gitu. Teman aku juga pada nolep semua, sumpah deh, mereka nolep banget tau guys. Bingung aku punya teman kayak mereka kayak. Tapi ada sih satu yang nggak nolep, Ciara itu. Dia kayak orangnya lebih, aku ajak kemana kayak ayo gitu. Kalau yang duanya tuh kayak enggak lah, panas segala macem lah apa kalau. Jangan temenmu wibu kan? Enggak, dia nggak wibu, tapi dia emang, jadi dia tuh punya 2 circle, makanya kadang dia suka ke situ juga circle-nya, nggak cuma kita doang. Makanya dia merasa aman kalau misalkan ke sama kita karena dia punya teman lain. Itu dia kenapa dia nggak mau sama kita. Kan mana circle-circlean, emang nggak boleh main circle-circlean, nggak bagus. Kita ngomongnya pertemanan aja, pertemanan bulat. Kelly nggak diajak makan? Enggak lah, nggak usah makan dia mah. Kelly mati bulat banget. Nggak ada sipit, dia Cina.
Kalau aku belum ngantuk, enggak, belum. Kemarin aku tidur jam 9, bangun-bangun aku kebangun tuh jam 1. Aku ngetit jam berapa, tapi sebenarnya aku udah kebangun dari jam 1. Aku merasa biasa aja sih kebangun jam segitu, karena kayak emang kebangun karena tidurnya terlalu pagi. Terus aku langsung kayak mandi segala macam. Enggak. Bentar doang. Apaan sih? Pinjam. Ini apa sih? Jepitan bulu mata. Ngapain? Aku mau nyoba pakai tak. Iya, buruan pakai di sini. Astagfirullah. Kangen Re, apalah kangen. Oh iya, terus tadi kan aku Sweet 17. Aku tunggu banget nih kadonya buat teman-teman semua. Jangan lupa kadonya. Nggak tahu lah guys, masih dewasa apa enggak. Aduh, ribut. Artis bilang makasih ya abis minjem ya. Langsung pergi doang, kagak ditutup tempat makeup gua. Mana tadi dia ambil maskara gua, kagak bilang. Pas gua tanya nggak dijawab, dia jawab bukan dia yang ambil. Namanya juga kakak. Iya lagi, dulu dia bilang katanya gue sering ngambil barang dia, sekarang dia yang sering ambil barang gue. Jangan rukun bilang temen. Iya lagi, aku nggak suka rukun. Oh bagus, ngomong-ngomong Sweet 17, jadi aku itu nanti kayak aku bakal makan gitu sih. Tapi ya maksudnya mohon maaf nih, yang Sweet 17 gue, tapi yang datang bukan banyakan temen gue, tapi banyakan temen emak bapak gue. Kayaknya mereka tuh udah pada bilang kayak ini sih Raisa nih ulang tahun nih, nanti datang ya gitu. Terus kayak aku nggak mau banyak orangnya. Bahkan sebenarnya aku nggak mau rayain sama sekali. Aku bilang ke papaku kayak udahlah nggak usah makan, setiap tahun juga makan. Kalau misalnya ulang tahun gitu kan, apa bedanya sih sebenarnya gitu kan. Terus kata aku kayak lo jangan, kan ini Sweet 17 sekali gitu kan. Terus kayak aku udah males banget sebenarnya invitein orang, kayak ngajak guys kalian mau gak makan di sini. Aku udah males banget jujur nih, kayak nggak usah guys, gue sudah datang, nggak bercanda. Aduh, aku habis ngop jadi kayak agak ngedes banget. Apa sih, aneh banget orang-orang. Sorry guys kalau nge-like. Orang lagi showroom ribut aja. Apa sih, ngeributin apa, bingung deh. Aman lagi bener. Aduh, berisik banget sih. Ngeributin kurir enggak guys, kurir sudah berlalu. Kata-kata hari ini apa ya, kata-kata hari ini, pikir dulu. Nggak tahu lagi guys, apa ya kata-kata hari ini. Jangan berdebat dengan kurir aja, itu kata-kata hari ini. Paham. Aku merasa ya, aku tuh sekarang orangnya kayak apa ya, tingkat emosinya lebih tinggi tuh. Nggak tahu kenapa, mungkin
semakin bertambah umur kali ya, jadi harus pintar-pintar ngatur emosi sih. Tapi ya gimana ya, kalau orang lain salah masa kita nggak emosi terus dia nyalain kita, ya aneh aja gitu loh. Nah kan kayak gitu tuh kayak gitu tuh. Sabar Sa, ya makasih ya guys, emang cuma kalian yang ngertiin aku. Iya, itu namanya ujian pra dewasa, benar. Jadi buat kalian yang sudah dewasa atau sudah mau beranjak dewasa, kalian lebih baik memperbaiki diri kalian sendiri supaya kalian lebih tenang dalam menghadapi orang-orang yang tidak jelas. Benar, harus pintar-pintar kontrol emosi sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita pintar-pintar ngontrol emosi, harusnya orang lain juga bisa pintar ngontrol emosi. Gak cuma kita doang kan harusnya. Kayak siapa yang tidak jelas? Semua orang gak jelas. Semua orang yang pernah gue temuin gak jelas. Gak canda. Kurir yang gak jelas hari ini, semua orang gak jelas. Emang ada yang jelas hari ini? Gak ada guys. Jangan lupa minum obat. Makasih ya, tapi aku kayaknya udah gak minum obat deh. Aku sekarang lebih ke minum vitamin. WK gak bisa disamain dengan orang lain. Iya emang sih. Protes terus. Sorry guys. Nah guys, aku tuh mau cerita. Jadi sebenarnya kan pas tanggal 11 November itu kan aku udah pasti ulang tahun nih. Dan sudah pasti tuh kalau misalkan kayak aku itu gak akan bisa sih sebenarnya, bisa showroom sih, tapi kayak aku tuh takutnya habis dari makan tuh takutnya malam banget kan kayak pulangnya. Jadi yang kayak ya udahlah ya, nggak pasti bisa sih, harusnya kita atur waktu. Dan aku nge-request ke JOT kalau misalkan birthday STS itu bisanya apa di weekend gitu loh, karena waktu itu kalau nggak salah waktu tahun lalu tuh Jumat kan, terus aku yang kayak keteteran sendiri, jadi kayak apa buru-buru siap-siap buru-buru gitu. Jadi ya udah, emang makannya pas tanggal 11. Iya pas tanggal 11 ya. Jadi pas aku pulang sekolah aku siap-siap, terus malamnya aku makan. Kalau bisa jangan buru-buru. Iya makanya aku tuh mintanya kalau nggak Sabtu Minggu, semoga bisa deh guys, supaya aku juga nggak siapnya buru-buru gitu. ST sangat biasa. Tolong siapa yang mau datang ke STS aku hari Senin nih guys, aku aja nggak mau STS hari Senin. Soalnya kalau hari Senin itu aku pulang sekolahnya sore banget, jam 4 sih, jam 4. Doa terbaik aja, iya semoga bisa ya. By the way aku juga ada video call guys, aku video callnya tapi tanggal 12 sama 19 hari Selasa. Jadi kayak buat kalian yang mau ngucapin aku ulang tahun, kalian bisa banget beli video call aku di tanggal 12. Kalau misalkan nggak dapet yang tanggal 12, kalian bisa di tanggal 19. Sumpah sih. Enggak deh, kayaknya tadi aku salah. Enggak guys, aku nggak tahu, itu bisa jadi jadwalnya nggak sesuai, karena sebenarnya kan juga nentuin sama member lain juga. Kalau misalkan member lain juga ada yang mau ganti sama jadwalnya aku kan juga nggak ada yang tahu. Itu kalau misalkan aku nggak salah lihat ya. Ya pokoknya datang aja ke video call aku di bulan November, karena kalian harus mengucapkan aku untuk ulang tahun.
Karena dulu tuh waktu tahun lalu tuh ramai banget video callnya gara-gara pada ngucapin aku ulang tahun. Jadi yang tahun ini juga harus ramai. Jangan gitu lah. Oh my god, aku harus gimana ini? Sapu-sapu dulu. Ya udahlah ya, nggak panik kok. Mungkin lebih panikan kurir yang tadi kalau misalkan saya kenal manajemen ya. Mana gue spill dua-duanya lagi. Oh sorry lah guys, kejadian terjadi setahun sekali. Berarti tahun depan bakal dong? Enggak lah ya, maaf. Cek checklist. Nggak tahu, jangan. Aku sih nggak tahu jujur li. Aku tuh biasanya kalau ngelihat tanggal video call bukan dari tanggalnya, lihatnya tuh dari harinya, karena hari itu yang berpengaruh. Karena biasanya sekolah kan. Kalau hari Senin biasanya aku nolak sih, karena Senin itu pulangnya lama. Jadi aku nggak akan nggak akan siap-siap dalam waktu yang cepat. Ya terserah guys, kalian mau percaya apa enggak. Nanti kalau misalkan udah keluar kalian lihat aja, karena aku juga nggak tahu pastinya gimana. Silakan lihat aja. Dua belas hari apa sih kak? Coba kakak pikir, kalau 11 hari Senin berarti 12 hari apa tuh? Rabu mungkin ya, atau Jumat. Nah kita belum selesai makan nih guys, kita harus makan dulu. Ya kan ambil ETS. Nggak tahu kalau ETS-nya belum diinfoin. Wajib VC nggak? Wajib. Semua orang wajib VC. VC. Wajib mah sholat, betul. Kalau Kristen gimana tuh kak? Wajibnya sholat juga bukan? Ngapain gue minum sih? Kan gue gak merasa aus. Makasih diskonya ke Marco. Berdiri kamu desainnya bagus, makasih ya. Thanks banget. Berdiri kamu juga bagus desainnya. Oh ini masih ada kertasnya. Kita harus menyikapi segala permasalahan dengan dewasa. Itu quotes gue di umur 17 nanti dan ke depannya. Kalau ganti, ya udah tinggal ganti. Hidup itu simple.
Jaga sikap. Keceglok, apa tuh keceglok? Siap. Ya adik-adik. Handphone yang gak simpel kurir tadi sih. Ya ya. Kan. Umur dia berapa sih kurir? Kalian harus tahu, aku syuting lap time, aku belang, literally belang banget. Aduh, nggak bisa ditunjukin ya. Tapi bener-bener belang banget. Jadi tuh pas aku syuting, kalian tahu nggak sih syutingnya dressnya yang warna-warni, bukan yang Isho or Seifuka, I don't know. Dress yang warna-warni itu tuh belang banget. Gila ya, kok bisa belang banget ya? Kalau dari kaki udah kelihatan, jangan gitu dong. Sumpah, itu insecure loh aku loh kalau kamu bilang gitu. Kayak langsung masuk ke hati gitu. Kenapa ya? Emang nggak pakai? Makasih ya. Kayaknya kalian itu lama-lama jadi ini deh, motivator. Selalu mendengarkan yang positif gitu. Oh, jangan gitu ya guys, bencana boleh. Tahu tak? Tahu tak? Kakak typo ya kak? Tahu tak? Bercanda boleh, tapi tahu tak? Tahu tak? Kayaknya harusnya tapi tahu. Harusnya tapi tahu masih, tapi tahu tak? Aku mau nanya kalian. Oke, makasih Dani 08. Thank you buat ya. Baca DM kemarin lah ya. Oke, ntar aku baca ya. Nama kamu siapa? Nama aku Raisa. Cerita-cerita off air di Jogja. Aku sebenarnya off air di Jogja. Oh iya, aku beneran serumit sama Kak Gita loh guys. Beneran, swear. Kalian nggak percaya? Jadi gini, jadi ada ceritanya. Kenapa aku bisa? Nggak ada cerita sih. Kayak nggak. Kenapa aku bisa sama Kak Gita? Jadi tuh malu banget salah ketika. Nggak apa-apa kak, aku tahu, tapi maksud kakak apa, aku mau ngomong apa? Nih, jadi sebenarnya adalah si Kak Indira. Jadi kan kita cuma bertiga, Kak Indira, aku sama si itu yang di atas kan. Terus habis itu si Kak Indira itu udah ngajak yang di atas. Jadi kayak katanya sih dia waktu pas tahu infonya dia nggak ngeliat nama aku atau dia nggak ngeliat aku, jadi dia nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya mereka berdua udah serumit nih. Tadinya tuh aku ngajakin yang di atas kan, tapi yang di atas udah sama Kak Indira gitu kan. Apa tuh? Kok wupu? Apa tuh? Kenapa tuh? Apa tuh guys? Apa sih guys? Pokoknya yang di atas. Iya, kalian tahu yang di atas? Tuhan. Nggak, bukan. Pokoknya yang di atas kalian tahu lah siapa. Kalian tahu lah. Terus habis itu katanya dia nggak ngeliat nama. Gue menerima alasan itu karena gue emang nggak bisa memaksa juga kan. Terus udah, mereka udahlah berdua gitu. Nah, gue mikir-mikir yang paling gue takutin adalah gue serumah sama siapa. Itu yang paling gue takutin. Karena aku mikir gini ya, roommate itu adalah suatu hal yang penting saat kalian lagi off air. Dan saat kalian karena generasi kalian ganjil, kalian harus memikirkan bahwa kalian akan tidur dengan senior kalian gitu.
Nah itu dia, sebenarnya aku agak kayak grogi tuh, aduh aku tidurnya sama siapa ya, karena dari kemarin-kemarin tuh hati aku nggak tenang gara-gara itu doang, aku mikirin itu gitu loh. Terus kayak aku nanya nih, awalnya aku nanya ke Kak Indah, Kak Indah roommate sama siapa, katanya sama Kak Marsha, tapi kalau Kak Marsha sama Ci Kristi, Kak Indah sama aku gitu kan. Terus ternyata Kak Marsha sama Kak Indah, terus ada Ci Kristi sama Ci Jessi. Nah aku nanya tuh ke Kak Lulu roommate sama siapa, terus kata Kak Lulu dia sama kamu teh. Wah terus aku udah bingung kan, apa aku ajak Cige. Nah tiba-tiba aku denger nih Cigre ngomong kayak ke Kak Eli, sekamar ya gitu kan. Terus kayak oke, berarti sekarang siapa udah nggak ada pilihan kan, maksudnya ya berarti Kak Gita yang nggak ada teman sekamar kan. Jadi ya udah, aku ajak Kak Gita aja, dan ya yeah. Jadi sama Kak Gita asli nyala nggak? Nyala dong, kenapa nggak nyala? Nggak ada vote bar, enggak lah guys, tujuannya kan buat teman sekamar, bukan buat manas-manasin orang. Lebel jadi orang dewasa di umur 17. Tapi jujur sebaiknya kita cuma diem-dieman doang sih, kita berdiem-dieman doang di kamar, kecuali pas malam itu sempet ngobrol sedikit tentang kuliah sama tentang kuliah. Nggak canggung guys, sebenarnya di mana kan kita, karena kita juga nggak tahu ya kita mau ngomongin tentang apa juga. Jadi ya udah gitu jadi kita kayak diem aja, karena aku juga main HP doang, Kak Gita juga main HP. Mau ngobrolin apa sih guys emangnya? Kalau misalkan aku sama kakak yang lain juga aku nggak tahu mau ngomongin apa. Kayak aku sebenarnya juga orangnya kayak diem doang, nggak banyak ngomong. Ya bingung pasti. Kamu yang ngajak ngomong, karena nggak tahu mau ngomong apa guys. Sama-sama capek, tapi itu benar. Sama-sama pada capek, jadi ya udah kita nggak usah ini gitu, nggak usah ngobrol yang banyak panjang. Terima kasih Kak Gede untuk diskonnya, sharing pengalaman hidup. Ya tapi kita sempat kayak aku sempat sharing ke Kak Gita gitu sih. Kak Gita juga sempat sharing tentang kuliahnya. Bukan tentang kuliahnya, tentang ya gimana dia milih kuliah gitu segala macem sih, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, aku sudah mengantuk. Nanya jurusan kuliah, iya. Tapi mau nanya jurusan kuliah juga, jurusan aku sebenarnya aku udah tahu guys jurusannya, tapi ini susah banget jurusannya, gimana? Jurusannya susah banget, kalian harus tahu pada saat aku sudah memasuki kuliah itu, dan itu susah banget. Jurusannya susah banget, apalagi digabungin JKT. Jadi kalian harus tahu, coba kalian tebak jurusannya apa dulu. Jurusan ya, bukan apa namanya, bukan universitas. Ya nggak ada yang benar sih. Fisika, kimia, dokter, tetot, ekonomi, kedokteran, tetot. Ya pokoknya nanti kalian tunggu aja guys, pastinya gimana, karena sebenarnya aku juga belum daftar, karena aku benar-benar masih ragu banget gitu. Oke, jadi sepertinya sudah cukup untuk kita malam ini. Banyak kan ceritanya, karena emang sebanyak itu ceritanya, apalagi tuh si kurir itu, oh my god, nggak habis pikir. Oke. Nanti fotonya bener-bener ditunggu ya guys. Aku soalnya abis ini kayak mau minta dulu deh, soalnya takutnya juga kakaknya belum sampai rumah, jadi dia nggak bisa ngirim. Oke. Kita baca podium yuk dari kelas 20. Oke, yang ke-20 ada Kak Joshua Jaindra, yang ke-19 ada Kak Nopik, ke-18 ada
Hehe. 17 ada Kak Bayu, 16 ada Kak Ezi, 15 ada Kak Setiawan, 14 ada Kak Sobat Halu, 13 ada Kak Arinda, 12 ada Kak Zidan, 11 ada Kak Iman. Maaf. 10 ada Kak Alsa Gia, 9 ada Kak Rizky, 8 ada Kak Indah Safira, 7 ada Kak Ipang, 6 ada Kak Kanina, 5 ada Kak Kiel, 4 ada Kak Marco, 3 ada Kak Lius, 2 ada Kak Gede, dan yang pertama ada Kak Yasyur Akbar. Ya, terima kasih semuanya. Kita pose dulu, pose ya, pose. I'm happy karena aku bisa cerita ke kalian. Karena kayak aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Tapi aku udah cerita ke bapakku sih tadi. Tapi kayak bapakku juga responnya biasa aja. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Tolong di screenshot. Oke. Oke, terima kasih semuanya, bye bye. Thank you for watching my showroom. Thanks a lot. Semangat buat besok. Bye bye, sehat-sehat ya, jaga kesehatan selalu. Dadah.